Oke, aku buka ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan pertama, nanti diisi sama Mas Yanuar. Hari ini lengkap semuanya ya. Nanti agendanya full diskusi sih sama presentasi materi. Oke, silakan Mas Yanuar, dimulai aja. Oke, thank you. Sekarang saya ingin apa ya bahasa menyebar ilmu lah. Jadi harapannya nanti teman-teman ada feedback juga ke aku ya, karena kita semua tahu ya di automation ini kita juga apa mungkin masih baru atau nggak belum terlalu lama mengadopsinya. Masih banyak yang lacking. Aku juga masih banyak yang kurang. Kemarin mungkin cerita dikit deh. Kemarin eh, di Supercharge ya ada ilmu baru yang aku dapatkan yaitu dari kita ternyata inheritance driver itu eh, bisa dilakukan tanpa manggil driver itu sendiri. Aku juga baru tahu kan. Dan itu oke banget ya. Jadi kita bisa bikin modul function tapi dia bawa driver kayak gitu. Oke, thank you pada dia. Oke, mungkin aku lanjut ya. Selenium Web Automation. Untuk sesi kali ini, mungkin aku belum ada actionnya ya. Nah, nanti di akhir bakal ada penyerahan itu akhir kayak gitu. Jadi bikinnya bisa lama kayak gitu. Dan teman-teman bisa riset seperti itu ya. Nah, eh, untuk aku lanjut gimana caranya? Oke. Jadi sebelumnya ya, apa sih eh, bedanya manual testing sama automate testing? Pas ya, yang beda tuh automate itu apa namanya yang melakukan adalah mungkin gampangnya bot atau robot ya yang kita buat. Kemudian yang manual testing itu yang melakukan itu manusia itu sendiri, kegiatan testing ya manusia itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu apa sih apa namanya perbedaannya ya secara ada 5 garis besar yaitu cost, reliability, skalabilitas, UX dan skill seperti itu. Nah, kalau manual testing ini ada sumbernya ya di pojok kanan. Mungkin nanti teman-teman bisa kalau mau baca-baca lebih banyak ya. Ini aku rangkum aja seperti ini. Sumbernya di sebelah kanan bawah, pojok bawah seperti itu. Nah, jadi untuk manual testing sendiri eh, dia bisa ya cost efektif untuk kompleks tes. Maksudnya apa? Jadi karena kita manusia nggak perlu diprogram ya untuk melakukan sesuatu. Kalau diprogram mah cukup dibilangin aja gitu kan ya untuk melakukan sesuatu dan itu nggak terlalu mengambil tenaga lah karena eh, baik ngomong juga bisa ya. Untuk sebuah tes yang rumit kita itu nggak terlalu banyak memakan tenaga dibandingkan dengan automated test. Ini konteksnya itu kompleks tes ya. Automated test itu dia harus mikirin gimana ke depannya. Apakah kalau datanya berbeda nanti datanya bakal terus relevan apa namanya terus kemudian ada batasan-batasan. Misal ternyata pas mau ngupload dia terbatas dengan apa namanya kalau di IT security itu kalau mau ngupload ada sertifikatnya gitu. Jadi itu terbatas ya untuk automated testing. Sedangkan itu adalah dilema. Kalau bisa berarti jelek dong keamanannya. Kalau nggak bisa ya udah gimana cara bikin automationnya? Susah kan? Nah untuk hal tersebut manual testing itu lebih oke ya seperti itu. Nah kemudian ini ada automate testing dalam cost efficiency. Nah, jadi eh, mungkin ini ide utamanya ya, kenapa kita butuh automated testing. Yang pertama itu bisa repeat many times across multiple cycle, sama especially regression test seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, itu kan tes itu ada tingkatannya. Tingkatannya itu yang pertama kayak gini kan ya. Ini yang pertama, yang bawah itu unit test.
unit test. Kemudian yang kedua ST. Wah, ini kebetulan ya. Gimana cara ngecilin ukuran? Kecil banget. Kayak gini aja mending. Yang adalah eh, ini smoke test sama shoot test itu dia bisa eh, satu tingkat kan. Dan yang ketiga adalah regression test RT. Nah, ini kayak gini ya. Nah, regression test itu kan kalau misal teman-teman masih ingat ya pasti ingat lah. Macam itu. No, nggak kelihatan. Tetap di bawah aja tuh. Nah, kayak gitu. Nah, ada yang tahu bedanya nggak antara ketiga ini? UT, ST, RT. Yang tahu nggak? Satu aja deh, UT itu cakupannya eh kayak Mas Galih tahu nggak UT? Nah, programmer tuh saya tahu deh unit tes tuh cakupannya apa. Ya, UT itu unit testing. Unit testing itu buat ngetes function-function per baris atau function yang ada di ini sih, yang ada di kode program tersebut sih Mas. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi Mas. Nah, itu ya. eh, Kurang lebih seperti itu sih. Jadi cakupannya adalah dia cakupan terkecil, yaitu cukup CRUD-nya doang, terlepas dari entah modul apa itu. Yang penting unit test itu intinya CRUD-nya doang kayak gitu. Dia tidak mengindahkan aspek-aspek kayak user interface-nya gimana, terus usability-nya gimana, enggak. Dia nggak mengindahkan. Yang penting dia unitnya atau CRUD-nya doang itu jalan. Itu kalau UT. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ST ya, atau shoot test atau smoke test. Alek tahu nggak smoke test atau shoot test? Kayaknya tahu deh tadi. Kak ngerti. Ya kalau smoke test sama shoot test itu cakupannya ya, gampangannya tuh cakupannya dia cakupannya sama kayak apa namanya unit test, tapi dia melibatkan suatu aktor. Misal apa namanya admin bisa melakukan menu A, B, C, D, terus user bisa melakukan menu A, B, C. Apakah benar hal tersebut? Gitu. Nah, ini cakupannya itu ada di dalam smoke test atau shoot test. Nah, kemudian yang terakhir adalah regression test ya. Nah, untuk regression test ini dia itu cakup semua flow atau bisnis proses yang ada di dalam suatu aplikasi. Jadi kalau ngeregresi sering-sering itu kan apa namanya capek juga ya tiba-tiba Mbak Dita apa nih ya minta tolong regresi yang ada di dev. Besoknya lagi tiba-tiba Mbak Dita ini aplikasinya sudah upstaging ya minta tolong diregresi. Gitu ya. Mohon maaf capek banget ya nggak? Kayak gitu ya capek banget ya nggak. Nah itulah datang di mana automation test datang. Kalau misal itu dia memang pindah apa namanya across multiple test cycle atau regression test atau compatibility test itu automation bisa digunakan pada hal tersebut pada saat tersebut. Ada yang tahu nggak compatibility test itu idenya gimana? Dede tahu nggak compatibility test yang dimaksud itu apa? Belum Mas. Jadi compatibility test itu eh, gampangannya itu cross platform. Misal nih ngetes di Chrome sama ngetes di Firefox. Dia kadang-kadang mau kan apa yang ada di Chrome itu fitur A ternyata breadcrumb-nya numpuk-numpuk nih kalau bukanya di Chrome.
Tapi ternyata kalau bukannya di Firefox, breadcrumb-nya nggak numpuk-numpuk, itu bisa aja kayak gitu. Kalau closed platform, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua nih, di reliabilitas. Ya, sama seperti yang atas. Kalau automated testing itu reliabilitasnya terbatas untuk konteks atau tes yang repetitif aja. Karena apa? Itu capek, idenya itu automated test itu bikin capek kalau ngetesnya repetitif. Sedangkan kalau manual testing itu dia exploratory. Jadi bisa explore eh, modul atau menu yang baru. Misal ini ada menu namanya master data. Master data ini baru dibuat. Apakah oke menu tersebut langsung dibuat automationnya atau enggak? Kira-kira oke nggak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada menu baru nih, tiba-tiba dibuat automationnya, apakah oke? Kalau dari Mas Eza, ada jawaban nggak? Enggak oke. Ntar bisa Kenapa berubah-berubah. enggak? Nah, ya gampangnya kayak gitu. Karena di menu yang baru atau function yang baru itu rawan terjadinya perubahan ya, terutama apabila ada isu. Nah, nanti siapa tahu setelah ada isu ternyata tampilannya berubah gitu, terus jadi nanti elemennya yang diambil itu berubah seperti itu. Nah, untuk sisanya mungkin bisa dibaca sendiri ya, tapi eh, pada hal ini idenya automation test itu dilakukan pada modul atau apa namanya sesuatu yang repetitif seperti itu ya idenya. Jadi misal nih teman-teman dihadapkan dengan apa namanya pilihan ya, ada suatu menu gitu mau dites, tapi ternyata menu tersebut apa namanya bikin capek karena pindah-pindah pindah-pindah environment, ada migrasi macam-macam seperti itu. Nah, bisa dimasukkan dalam automation seperti itu ya. Nah, itu automation itu berangkatnya atau why-nya itu dari situ. Entah itu automation UI atau automation API. Oke. Kemudian automation ini kekurangannya itu dia nggak bisa menentukan apakah eh, sebuah apa namanya web atau sebuah halaman itu sudah oke atau belum dari sisi experience. Misal nih, automation tuh nggak bakal tahu kalau ada datanya itu kategorikal. Nah, data tersebut itu di search, bukan di filter. Automation tuh nggak bakal bisa eh, ngasih tahu ya, oh ini harusnya bikinnya filter untuk data kategorikal, bukan search. Karena kalau search itu rawan typo. Dan kalau typo, sedangkan datanya adalah fix, kan kategorikal kan. Ya, datanya gitu-gitu doang, cuma dia cakupannya adalah kategori gitu ya. Nanti bakal nggak ketemu. Mending dibikin filter sekali klik atau 2 kali klik, beres gitu kan, ambil semua. Nah, seperti itu ya kalau data kategorikal. Itu automated testing nggak bisa mendeteksi hal tersebut ya. Nah, kemudian dari sisi skill, automation itu eh, apa ya? Satu tingkat itu skill setnya tuh berbeda sama manual testing. Eh, karena dia itu harus punya pemahaman apa namanya bahasa programming. Eh, seperti itu sih. Kayaknya teman-teman udah paham juga ya. Nah, untuk perbedaannya ya, manual sama automated seperti itu. Nah, untuk idenya repetitif, repetitif, repetitif karena automation itu dibutuhkan karena repetitif seperti itu ya. Ini aku lanjut. Wait.
Oke, untuk key faktornya seperti ini ya. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu repetitive mobility dan cost efficient. Tapi ini dengan konteks ya. Cost efficientnya itu 3 ini harus nyambung. Eh repetitifnya karena cost efficient dan mobility-nya itu sangat versatile karena dia konteksnya dalam repetitiveness seperti itu. Nah, ada top 3 web automation framework. Yang pertama itu Selenium, Cypress, dan Catalon. Mungkin apa namanya? Mungkin teman-teman pernah dengar ini semua ya, Selenium, Cypress, dan Catalon. Akan tetapi yang dipakai oleh kita itu Selenium. Alasannya Selenium apa namanya yang jadi deliverable sih. Kemudian kayaknya soal Cypress itu ada kurangannya. Mas Galih itu inget nggak? Yang pernah pakai Cypress kan? Insight-nya kan mungkin beda seperti itu. Iya, Oh, Mas Galih. jadi tangannya Cypress tuh nggak bisa ngetes satu flow gitu tuh Mas. Jadi misalnya Nah, di Supercharge nih, kamu mau ngetes dari fase planning sampai appraisal dengan cara login logout, dia itu bakalan apa ya? Kan di Selenium kan ada kayak after before gitu tuh Mas. Nah, oh, di Cypress tuh nggak bisa pakai kayak gitu. Jadinya pakai after each, before each. Jadi ngulang terus. Jadi mau melakukan test case kedua itu login lagi, test case ketiga itu login lagi, login terus gitu tuh Mas. Ya jadi gitu. nah, Susah. iya. Sedangkan tapi itu harus nge-kill drivernya nggak? Tahu nggak? Enggak Mas. Oh nggak nge-kill. Nah, itu tapi kelebihannya Cypress itu dia ada eh, default dashboardnya. Jadi dia udah include ya. Kalau untuk apa namanya teman-teman pas nge-run, nah hasil runningnya itu dia langsung kelihatan eh, kayak gimana? Oh nggak ada itu nih. Kayak gitu sih. Kalau misal ini ya di Cypress ini teman-teman bisa klik sendiri di sini eh, ada apa namanya linknya ya udah tak kasih tahu. Udah sih. Nah kemudian untuk di Katalonnya ya dia kelebihannya mungkin dari kemarin dulu deh. Kelebihannya itu klik-klik ya, automation klik-klik bahasanya mungkin gitu. Jadi kalau ada yang pernah pakai Selenium IDE ya kayak gitu kurang lebih kayak gitu Catalon ya Selenium apa automation klik-klik jadi tinggal klik aja itu tapi kurangannya itu kayaknya nggak ini aku belum pernah explore ya kalau Catalan bisa dimasukin ke CI/CD atau eh, enggak sih kayak gitu ya jadi terbatasnya di situ ya nggak versatil kemudian Catalan juga kayaknya kalau misal dimasukin ke dalam logic misalnya di Katalon kita harus input 30 data ya harus mengulangi 30 data itu berkali-kali sedangkan kalau di Selenium atau di Cypress gitu kita bisa hard code oh ini pakai pakai apa namanya for loop ya udah dimasukin aja 30 kali gitu kan beres atau mau data sebanyak apapun ya udah beres juga kan dimasukin aja itu panjangnya seberapa terus dimasukkan di input beres. Oke, nah iya, kalau aku mungkin jelasin dari Selenium sendiri. Nah, Selenium itu produknya tuh ada 3, Selenium IDE, WebDriver, dan Selenium Grid. Nah, untuk Selenium Grid, ini kemarin di SSP itu kebetulan pernah coba ya. Nah, ini kayaknya udah ketawa-tawa tuh. Udah ketawa.
Nah, ini mudahnya apa ya? Jadi ini kayak worker ya. Worker nanti teman-teman bisa eh, dia itu bisa nambah selenium grid. Nanti teman-teman bisa nambah worker tersebut yang nggak ada ini ya. Terus aku nambahin sih. Nah, gampangannya seperti itu ya. Ada runnernya lah, ada runnernya. Gitu. Nah, Selenium Grid ini dia dia fungsinya itu kayak runner di Cypress. Cuma di Cypress dia kan default. Tuh. Nah, kita kan pakainya Selenium WebDriver. Pakai sekarang ya, paling tidak di project-project XL seperti itu. Mungkin next bakal jalan juga ya BRI, karena BRI minta automation juga. Nah, kemudian untuk Selenium IDE-nya itu sama kayak kata lo tadi, automation klik-klik. Nah, sebelum ini. Nah, untuk jalan di server, Selenium itu modenya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu headful dan eh, headless ya. Jadi untuk headful itu hanya bisa run di PC atau laptop. Nah, kemudian di headless itu dia bisa run di server. Kenapa kok bisa run di server? Karena dia nggak menampilkan UI ya, nih di bawahnya itu ada tulisan. Nggak menampilkan UI atau grafik pop up ya. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat, habis nge-run itu langsung eh, keluar ya webnya itu. Langsung nge-pop up, habis itu jalan sendiri deh. Nah, kalau pakai headless, itu nggak bakal keluar. Nanti teman-teman taunya, oh ini fail, oh ini pas. Kayak gitu doang sih. Nah, itu untuk Selenium headless. Oke, terus ini apa namanya? What next-nya? Soalnya membuat automation itu bukan apa namanya goal akhir kita. Soalnya aku udah buat automation, terus hasilnya apa? Hasilnya kode. Gimana cara aku tahu kalau kode itu berjalan dan melakukan tugasnya dengan baik? Ya caranya dengan reporting. Nah reportingnya kita kan mungkin nextnya ini ya di pertemuan nextnya. Itu reportingnya kita menggunakan alur report. Nah, di alur report ini kita bisa tahu, oh eh, ternyata di TC 123 itu dia automation-nya lolos semua, masuk semua. Nah, seperti itu ya untuk apa namanya reporting. Tujuannya automation. Jadi ada tujuan yang jelas. Berangkatnya karena repetitiveness tadi kayak gitu ya eh, teman-teman seperti itu. Nah mungkin ini aku nggak mungkin belum banyak-banyak ya karena ini baru perkenalan. Eh, Sebelum itu apakah teman-teman ada pertanyaan dulu deh sebelum aku apa namanya explain nanti tugasnya bagaimana? Kayaknya agak lama dikit gitu sih. Apakah ada pertanyaan dulu? Nih dari teman-teman yang belum pernah automation kayak gitu. Dari Mas Eza atau Mbak Manda, ada pertanyaan nggak? Halo, halo. Aku belum ada. Ya udah, mungkin biar agak rame,
ngasih tugasnya biar nanti tanya-tanya mending di tugasnya aja. Ya aku kasih lihat tugasnya dulu bentar agak nge-lag nih. No, kok langsung di sini? Oh salah, untung CTRL-KO. Si gengs karena aku sambil share screen jadinya agak lemot. Iya, ini salah satu kelemahannya automation ya. Automation ini dia juga eh, tergantung sama apa namanya device-nya. Nah, tuh kalau kata Mas Galih makanya itu pakai Selenium Grid. Yes. Apa ini yang salah? Oh, belum masuk. Setting. Ya, aku kasih lihat, tapi nggak tak kasih lihat kodenya deh. Ini kelihatan nggak ya tulis? Ya, loading dulu. Ambil jalan. Wah, lama banget ya. Ini full automation nih. Nggak ada, bodo amat. Sambil nunggu ya. Aduh, lemot banget. Nah, nah. Nah, jadi kalau diperhatikan, ini dia itu ada behaviornya. Behaviornya itu ngetik seperti ini. Jadi nanti ini logiknya perlu jalan ya. Jadi eh, nge-breakdown apa namanya eh, satu kata itu inputnya satu huruf JAUH berarti tersebut dia nginputnya enggak langsung jebret satu kata, enggak kan. Nah, itu nanti teman-teman bisa main di logiknya. Itu jebret nah 38. Seperti itu ya. Dan apa namanya? Ya, tugasnya eh, ya seperti itu sih. Hmm. Jadi ini tentang satu tugas tugas membuat ini masih kelihatan nggak ya sessionku? Ya. Oke. Membuat automation eh, untuk tracking
Eh, Writing test. Yang Indonesian aja deh biar gampang. Kayak gini. Kemudian behavior-nya dapat input eh, bersatu karakter pada satu kata. Eh, dalam satu kata. Kemudian eh, hasil hasil dari eh, typing harus 70 sampai 80 WPM. Nah, ini bisa di custom nanti ya. Apa namanya? eh, hasilnya kayak gitu. Nanti eh, bakal aku share ya, apa namanya, untuk reponya. Reponya itu ada di QA-nya aja sih. Ada di QA seperti itu. Nah, tak buatin reponya. Nah, kalau dari sini ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Atau udah pada jago nih, udah pada bisa? Kalau tanya logik nanti bisa sih ke aku. Kalau ini. Gimana? Nggak ada yang tanya, yakin nih? Udah pada bisa nih, yang kayak tadi. Ini apa namanya? Kalau misal udah pada bisa nanti aku buatkan sih eh, di reponya ya kayak gitu. Jadi di ketentuannya itu apa namanya? Ada 3 ini ya. Nanti teman-teman bebas memanipulasi bagaimana caranya akhirnya itu harus seperti ini. Behaviornya juga dapat input satu karakter dalam satu kata seperti itu ya. Nah, untuk tenggat waktunya sampai tanggal berapa ini Mbak Nadia? Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 4. Sampai tanggal 4. Oh ya. Berarti nanti tenggat waktunya sampai tanggal 5 ya. Ya, Itu tanggal 5 Maret harus on time 2024. ya. Seperti ini. Iya. Ini sih jam berapa ya? Jam 5 deh. Yakin, Mas? Kayaknya sih. Dibuat itu aja. Malam aja, Jam Mas. 5. Iya, Cep. Ya udah malam. Eh 59. Ini aja ya. Sip, sip. Oke. Dari teman-teman ada feedback nggak untuk tanggal 5 menghasilkan yang kayak gini apa tugas seperti ini apakah terlalu berat atau enggak? Karena ini nanti ada 3 ya. Dia cakupannya logik sama manipulasi elemen ya. Kayak gitu sih. Ya, manipulasinya dikit sih nanti. Nggak banyak-banyak. Ya, pasti bisa lah Bang Ali. Abangku. Oke. eh ini masih kalau misal
early tutupnya boleh gak sih Mbak Nadia? Karena ini baru perkenalan doang kali. Boleh, boleh. Oke. Ini aku minta ini aja sih, teman untuk closing apa namanya? Apa Mas Bang Wali? Yeng, aku mau tanya Bang Yeng, Apa? gimana logiknya ketika ngebacanya dia teksnya kan satu kata toh, Ah, terus di breakdown inputnya jadi eh satu-satu per huruf, gitu nah, toh, berarti kan? benar. Nah itu, Nah, coba dijelasin, eh, dijelasin jawabannya berarti. splitter. Ini aku kata-kata aja. Nah, jadi gini, eh, kata ini adalah splitter ya, word splitter. Word splitter. Word splitter nanti ini kan ada di dalam for ya, yaitu ini anggaplah ini for ya, for. For itu dia dijalankan komponennya tuh ada dua. Yang pertama itu eh, apa namanya, i sama dengan 0 itu apa lagi? I sama dengan 0. Atau batas bawah. Anggap aja angka batas bawah. Dan dan batas atasnya. Angka atau iterasi ya. Atas. Atau iterasi. Gini aja sih. Habis itu sini booleannya tuh iterasi ya. Kayak gini. Eh, gitu. Nah, gimana caranya kita tahu kalau itu kan kita for ya, apa namanya, dari for kan atau for. Gimana caranya kita dapetin angka batas bawah, ya udah pasti 0 atau 1 kan ya. Itu ditentuin sendiri ya, mau 2 ya nggak pasti. Cuma jadinya aneh nanti. Nggak sesuai dengan konsensus kayak gitu kan. Nah, jadi angka batasnya ya udah cuma gitu aja 0 atau 1. Nah, tapi yang jadi challenge itu iterasinya. Iterasinya kan dia harus sesuai dengan katanya apa kan. Kalau misal katanya apa namanya, Januar nih. Ada berapa huruf? 6. 6 kan ya? 6 karakter tingkat huruf. Jadi nanti apa namanya, ini 6 karakter. Aku declare dulu X gini aja. X sama dengan Januar. Kita harus men-split word-nya ini menjadi karakter. Nah, kita harus masukin nanti ke function ya, atau mungkin kata kuncinya ya, teman-teman bisa cari sendiri sih. JS words splitter. Nah, ini bisa nge-split tuh. Tapi idenya itu masukin Januar ini dicacah menjadi 6 karakter. Kita udah tahu kan kalau ini. Oh ya udah, kalau gitu masukin splitter nanti hasilnya bakal kayak gini. Y, A, N, U, A, A, R. Ini yang nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini. Y, length. Nah, nanti jadilah apa namanya, udah tahu, oh ternyata kita ngerangnya 6 kali nih, karena ya Januar di split jadi Y, ini aja mungkin
anggaplah ini sebuah function sih. Anggaplah ini sebuah function. Nanti ini di split. Nah, jadinya y-nya kayak gini. Nah, setelah di split, kita itu harus kita udah tahu kan apa namanya ngulang itu bakal 6 kali. Nah, gimana caranya kita nge eh, ngeluarin karakter tersebut itu 6 kali. Caranya itu indexing. Jadi konsol log ya anggaplah ini buat ngeluar. Kalau di JS kayak gini ya, itu sama aja kayak print atau cout kalau di C++. Tapi kalau di JS itu pakainya konsol. Nah, ini itu indexingnya berdasarkan length. Jadi gini, Y angka batas bawah ini ya. Nah, gini. Nah, ini nanti keluarnya bakal ini sih. YANUAR. Nah, kayak gitu. Jadi, ini challenge-nya ya. For-nya itu 2 kali. Yang pertama itu untuk nge-get, misal ada Yanwar, Nur, Holik. Nah, nanti dia bakal masuk for dulu. Habis masuk for, masuk for buat ngeluarin apa namanya angkanya sini gitu. Nah kalau realnya mungkin jadinya kayak gini sih, biasanya kayak gini ya, ini kayak gini. Nah nanti untuk belajar indexing, untuk indexing itu dia manut dari sininya sih kayak gini. Karena itu array ini jadinya kayak gini. Dia nge-split nanti bentuknya array. Jadi yang ngeluarin ya Y1, wah nggak salah. Y0. Habis itu dia A gitu. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya. Eh, jadi dia nanti bakal nge- ngeluarinnya satu-satu kayak gitu. Karena dia masuk for-nya 2 kali. For yang pertama itu untuk nge-get ini katanya. Terus yang kedua itu untuk nge-split kayak gitu sih. Cuma nanti kalau misal teman-teman nge-inspect ini, dia itu bakal jadi satu-satu sih. Nggak ada spasinya. Jadi lebih gampang. Nah, itu challenge-nya itu nanti dia nge-get-nya gimana nih. Udah ada ini kan, udah enak banget nih. Nah, nanti challenge-nya itu dia harus berapa kali nge-get. Ini harusnya ada 320 kali nge-get. Nah, berarti nanti teman-teman harus nge-for-nya 300 300-an. Akan ini kan nggak pasti tuh 320. Bisa aja 200, bisa aja berapa. Itu kan coba nih kalau aku refresh. Nah, ini jadi berkurang kan jadi 318. Nah, itu nanti disesuaikan ya logiknya. Jadi for yang pertama itu nge-get banyaknya ini, yang mana itu adalah 318. Dan for yang kedua ini untuk nge-get seberapa panjang atau untuk mengindeks ya seberapa panjang word-nya ini. Seperti itu. Jadi 2 kali for. Logiknya gitu sih. Terus sisanya nanti teman-teman ya udah tinggal nge-flexing-nya di sini aja untuk for-nya gitu sih. Cukup menjawab nggak, Valih? Dari logiknya kalau gitu. Jawab. Tapi bingung. Enggak sih, enggak bingung. Aku eh enggak jadi. Nah, ini kalau teman-teman punya logik yang lebih baik, itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Karena ya banyak jalan Juroma kan ya.
Kalau bisa yang lebih simple, terus worknya sama, ya udah nggak masalah. Tapi paling nggak nanti harus memenuhi ini apa namanya behaviornya input satu karakter dalam satu kata, terus hasil typingnya itu 70 sampai 80%, gitu ya. Kalau ini bisa dibuat ya mainannya di slipnya aja nanti. Jadi ini kan for-nya kan ada 2 ya. Nah, di antara for ini, di for-nya ini karena dia ngeran satu-satu, ya udah tinggal slip-nya aja dibuat apa gitu. Nah, ini dalam milisekund ya. Jadi 1000 milisekund itu 1 detik. Nah, nanti teman-teman bisa deh mainan di slip-nya kayak gitu. Semakin lama slip-nya berarti nanti Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 N. Nah, gitu ya. Seperti itu. Yang masih belum paham untuk logiknya. Ide udah paham belum untuk yang kayak tadi? Untuk penjelasan logiknya mungkin aku bisa masuk sih, tapi aku belum tahu itu cara akses si seleniumnya gimana, Mas. Oh iya, itu next-nya ya. Di Oh, apa namanya? oke, 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 oke. Next-nya ini cuma aku jelasin tugasnya dulu biar teman-teman ada apa namanya eh, waktu lah, waktunya itu bisa lama gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak minggu ini doang gitu sih. Karena toh aku ini ya kalau mungkin untuk yang awal-awal bakal bikin di logic sama bikin test case-nya sih kayak gitu. Gimana kali? Open mic terus mic. Gimana kok? Aman kok. Aduh, mantap dan. Oke, kalau gitu eh, sekarang udah mau jam 5. Eh, masih ada pertanyaan lagi nggak sebelum aku tutup? Suara aneh. Tulanan Ya udah mic. ngomong. Oke, ini bisa stop recording aja sih. Oke, oke. Mbak Oke. Nadia. Sebentar.